Sekitar 2 tahun lalu, ya bisa dibilang waktu awal-awal channel ini dibuat, kami pernah mereview salah satu TWS dari Lenovo yang punya desain mirip banget sama AirPods Gen 3, dari mulai case hingga buds-nya. Buat yang belum nonton, coba deh kalian cek aja reviewnya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Waktu itu saya juga nge-reviewnya kayak orang sakit ya, lemes banget, kayak nggak ada gairah. Tapi ya wajar lah ya, namanya juga masih baru-baru mulai. Perlahan-lahan bisa kita improve, walaupun sekarang ya masih belum sempurna juga sih ya. At least kita selalu coba untuk selalu improve. Oke, back to the topic. Setelah 2 tahun berlalu, ThinkPlus kembali mengeluarkan versi lanjutan dari LP40, yaitu LP40 Mark II. Harusnya sih ada improvement juga ya dari versi sebelumnya. Atau masih sama aja? Halo semua, kembali lagi di Review Gawai, dan ini adalah LP40 Mark II. Oke, ini dia Lenovo ThinkPlus LP40 Mark II. Untuk harganya ini dibanderol di angka 150 ribuan dan bervariatif juga ya, tergantung sellernya. Kalian bisa cek aja di marketplace kesayangan kalian atau bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Di dalam boxnya terdapat buds dan charging case-nya, buku manual, serta kabel charging USB Type-C. Ada 4 pilihan warna dari TWS ini, yakni biru, putih, ungu, dan unit yang kami review ini berwarna hitam dengan finishing glossy. Untuk desainnya terbilang masih mirip dengan versi sebelumnya, hanya ada beberapa perubahan, yakni di bagian depan sekarang sudah dilengkapi dengan indikator baterai charging case-nya. Dan di bagian belakangnya sekarang lebih clean ya, nggak ada tombol buat reset, dan di bagian engselnya ini juga nggak ada pemanisnya lagi seperti di LP40 yang sebelumnya. Untuk build quality-nya juga cukup baik, bagian penutupnya ini solid dan berasa cukup baik juga ketika dipegang. Kemudian untuk buds-nya ini desainnya masih plek-ketiplek sama dengan versi sebelumnya. Dari mulai posisi touch sensor, kemudian nozzle, dan detail-detail lainnya juga masih sama dengan versi sebelumnya. Untuk fittingnya juga masih berasa sama, kalau di telinga saya sih masih berasa nyaman dan pas. Finishingnya juga rapih, nggak ada bagian-bagian sambungan yang masih tajam. Overall dari segi desain dan fittingnya masih terkesan mirip dan sama. Hanya ada beberapa upgrade minor aja. Nah, pada bagian spesifikasinya ada beberapa peningkatan dan penurunan dari versi sebelumnya. LP40 Mark II ini sudah dibekali dengan Bluetooth versi 5.3. Kodeknya menurut info produknya hanya ada SBC aja ya. Kemudian saya juga nggak nemuin informasi tentang IP rating dan driver yang digunakan. Lalu untuk baterai, baik charging case dan buds-nya juga masih sama. Buds-nya punya kapasitas baterai sebesar 30 mAh dengan playtime 4 hingga 5 jam. Sementara untuk baterai case-nya punya kapasitas sebesar 230 mAh. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, untuk touch controlnya ini juga lengkap dan posisi touch sensornya juga masih sama seperti pendahulunya. Untuk volume up, tap 1 kali pada buds kanan, sebaliknya untuk volume down, tap 1 kali pada buds kiri. Untuk play pause, tap 2 kali pada buds kanan atau kiri. Untuk next, tap 3 kali pada buds kanan dan sebaliknya 3 kali pada buds kiri untuk previous. Kemudian untuk angkat dan tutup telepon, tap 2 kali pada buds kanan atau kiri. Untuk reject, tekan dan tahan buds kanan atau kiri selama 2 detik. Dan yang terakhir untuk mengaktifkan voice assistant, tekan dan tahan selama 2 detik pada buds kanan atau kiri. Sebelum kita bahas sound quality-nya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu channel ini kalau kalian suka dengan hal-hal yang berbau gadget, TWS, wearables, ataupun tips dan trik seputar teknologi lainnya. Anyway, gimana background baru kita? Keren nggak? Nyala bangku. Semoga nggak diklaim atau kena copyright ya, karena ada content creator yang ngeklaim kalau background seperti ini tuh punya dia gitu.
Oke, LP40 Mark II ini menurut saya punya karakter suara yang lebih mengarah ke bright. Seperti biasa, di frekuensi low-nya nggak banyak detail yang bisa diharapkan. Bassnya terasa standar aja, bahkan di beberapa genre lagu non-EDM juga bassnya ini terkesan ngilang, nggak kedengeran. Tapi kalau di genre EDM sih ya masih berasa walaupun tipis-tipis saja. Kemudian di frekuensi mid-nya untuk vokal dan clarity-nya sebenarnya sih berasa cukup clear dan jelas. Cuma karakter vokalnya ini agak berasa airy dan kurang natural. Kayak berasa kering dan ada sedikit echo atau gaungnya. Namun posisi vokalnya masih berada di depan. Sementara di frekuensi high-nya untuk treble-nya karakternya memang terasa sedikit bright. Tapi masih aman jika digunakan dalam volume yang tinggi dan nggak terlalu menusuk di telinga. Untuk sound staging dan imagingnya juga bukan salah satu bagian yang bisa diunggulkan ya. Stagingnya ini memang masih berasa sempit, namun untuk imagingnya masih bisa diandalkan. Posisi arah instrumennya masih bisa didengar dengan baik. Dipakai buat streaming, browsing, ataupun nonton film juga saya rasa masih fine-fine aja, terutama kalau kalian suka dengerin podcast. Untuk sampel audio dan mikrofonnya bisa kalian dengar berikut ini. Cek, T123. Yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari TWS ThinkPlus LP40 Mark II ini. Dan sayangnya bagian mikrofon ini juga bukan bagian yang bisa diandalkan ya. Sound quality-nya masih sama dengan versi sebelumnya. Untuk suara robotnya juga masih jelas terdengar. Dan untuk posisi mikrofonnya, ini ada di buds sebelah kiri. Kalau saya deketin budsnya sebelah kiri seperti ini, suaranya ya akan lebih besar lagi, tapi tentu tidak mengubah suaranya jadi lebih baik atau menghilangkan suara robotnya. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk review ThinkPlus LP40 Mark II ini. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kalian bertanya, menurut saya apakah Mark II ini ada improvement dan lebih bagus dari LP40 yang pertama? Maka jawabannya adalah iya. Tapi kalau kalian bertanya apakah LP40 Mark II ini worth dan bisa jadi salah satu rekomendasi, jawabannya adalah enggak. Karena dengan range harga yang sama, kalian bisa dapetin TWS dengan sound quality yang lebih baik dari ini. Menurut saya ya. Tapi kalau kalian suka dengan karakter suara dari LP40 Mark II ini ya nggak masalah. Kalau kalian penasaran dan pengen coba, silahkan link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah. Semua hasil review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang telah kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat ya, selera orang bervariatif. Bisa jadi ini nggak cocok di kami, tapi cocok di kalian, ataupun sebaliknya. Jadi sesuaikan dengan selera kalian masing-masing aja. Terima kasih buat yang udah nonton reviewnya. Like videonya jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.